Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Gimana kabarnya lo semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, selalu dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, hari ini gua berangkat ke kantor. Ini hari Jumat, gua berangkat ke kantor seperti biasanya, normal nih, jam 10:30. Tadi pas berangkat di depan rumah ketemu kakak ipar gua, dia nanya, "Kan lu kantor apaan?" katanya, "berangkat jam segini, anak-anak gua aja udah pada pulang sekolah." Terus dia bilang, "Gua dulu zaman waktu kerja di bank berangkat pagi jam 8 baru pulang jam 11 malam." Terus gue bilang aja, ya jangan disamain dong, lu kan budak korporat. Kalau gue kan nyantai. Dan kan emang beda juga ya kantor ya. Jadi kita itu tidak bisa menyamaratakan semua kantor guys. Nggak cuma dari jam kerja, mulai dari dari pakaian yang kita pakai aja tuh beda kantor, beda-beda peraturannya gitu. Kayak di kantor gue yang sebelum sekarang nih, baju bebas, yang penting berkerah. Jadi lu boleh pakai polo shirt, boleh pakai kemeja, pokoknya berkerah gitu. Ntar ada juga kantor yang harus kemeja, kayak teman gue yang kemarin resign tuh, dia udah masuk kemarin, gue ngintip di instastorynya dia lagi meeting, itu sampai gue ledekin. Jadi dia lagi meeting pakai kemeja rapi, pokoknya sampai gue cekin gini dah, "Wah gila lo Ji, lu kerja di bank ya?" Sampai gue gituin, karena apa, biasanya pakaian harus bener-bener rapi itu kerja di bank. Pokoknya biasanya pakaian harus rapi, berkerah, kemeja tuh yang urusannya sama public service deh, kayak bank, terus apa lagi ya, ya pegawai negeri kan juga kebanyakan public service ya. Cuman kan kalau kayak gua gini kan bukan public service, jadi lebih ke orang di balik layar gitu. Ini gua dengan pakaian kayak gini nih, sepatu gini, celana yang gak ganti-ganti ini udah hitungan rapih di kantor gua. Temen gua ada yang tiap hari pakai celana pendek, sepatu slip on, kaos, udah. Jadi senyantai itu, karena emang kita kan urusannya produksian ya gitu. Jadi nggak ketemu, walaupun kadang ada tamu yang datang ke kantor juga, tapi ya orang sekarang tuh udah lumrah kalau ngelihat kantor-kantor startup tuh nggak pakaiannya nggak harus kemeja gitu ya, yang penting sopan lah, santai tapi sopan, bebas, santai tapi sopan, biasanya istilahnya bebas tapi sopan gitu. Karena emang mereka itu mau mendesain sedemikian rupa supaya kita ke kantor itu nyaman, nggak ada pressure, wah gue mau kerja nih, enggak. Jadi ke kantor itu ya gue mau pindah ke rumah gue satu lagi gitu. Dan mereka berhasil. Kayak gue kemarin ditanya sama temen gue waktu review tuh, "Gimana lo ke kantor?" Ya gue sih fun-fun aja ya. Datang ke kantor tuh gue kayak mau main aja, mau ketemu teman-teman, nggak ada apa. Kan ada tuh orang kalau mau berangkat, "Wah gue hari ini kerja nih." Belum di jalan udah mikirnya gitu. Kalau gue enggak, gue mikirnya gue mau ketemu teman-teman, mau main, mau ngedit, cuman tempatnya di kantor, udah gitu doang. Karena dengan kayak gitu, mindset lu kayak gitu, otomatis lu kerja jadi nyaman, nggak di bawah tekanan, nggak stres, lu kerja lebih nyantai. Dan emang di kantor gua mungkin karena muda-muda juga, gua termasuk yang tua di situ, tapi gua selalu menempatkan diri gue ya seumuran sama mereka gitu. Berusaha supaya ya udahlah, kita nggak ada gap umur gitu, walaupun ada yang bedanya sama gue 8 tahun, 7 tahun, ya nyantai aja gitu. Karena temen gue bilang, "Beda ya lu." Jadi ada tuh yang
sekarang orangnya udah cabut, seumuran gua, cuman pergaulan tuh bener-bener 180 derajat gitu sama gua. Kalau gua nongkrong sama yang muda-muda kayak dia kayak ngerokok tuh menyendiri, turun ke bawah gitu ya. Susah juga kan, kita kan kalau di kantor kan apa ya, saling membutuhkan gitu sama satu sama lain. Jadi kalau kita nggak saling deket, nggak saling akrab, susah juga kan mau minta tolong ini itu gitu. Jadi buat lo semua yang baru nih di dunia perkantoran gitu, misalnya yang baru lulus kuliah, masih fresh graduate ya, saran dari gue sih lu mindset lu rubah supaya lu kalau ke kantor itu tujuannya adalah lu mau ketemu keluarga lu yang satu lagi gitu. Jadi lu menganggap ya orang-orang kantor itu keluarga gua, berteman gitu. Jadi lu komunikasi sama mereka nggak cuman urusan kantor atau nggak cuman di jam kantor, di luar jam kantor juga lu bisa kayak bercanda-bercanda gitu, ngobrol-ngobrol yang di luar urusan kantor. Kemarin gue sama teman gue yang di Australia, kita teleponan sambil video call ada kali 1,5 jam. Padahal laki sama laki. Sampai teman gue yang satu lagi nanya, buset lu gila ngapain lu telepon sampai 1,5 jam? Ya karena kan gue di sini sendiri di ruangan, dia di sana juga kesepian. Jadi ya kita kerja sambil ngobrol aja biar seakan-akan ya kita kerja seruangan gitu. Ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda sambil nanya-nanya. Gue kadang nanya ini gimana caranya, dia juga nanya ini toolsnya pakai apa gitu. Ya begitulah pokoknya. Kalau mindset lo berangkat ke kantor tuh lo udah wah gue ke kantor mau kerja, itu udah susah. Lo bakal selama di kantor tuh sepanjang hari otak lo bakal berat gitu, mikirnya nggak fresh gitu. Kalau gue kan ya udah, gue mau main, gue mau ketemu teman-teman, mau ketemu keluarga gue yang satu lagi, mau nyantai-nyantai gitu. Walaupun gue kerja, tapi dengan kayak gitu lu kerjanya nggak under pressure, terus pikiran fresh, ide-ide jadi lebih gampang keluarnya gitu. Guys, bentar ya, gue mau isi bensin dulu nih. Bensin gue tinggal 1 kotak. Niatnya sih tadi malam gue mau ngisi, cuman gue mikir aduh, gue tadi malam harus pulang cepet-cepet nyampe rumah karena mau ngantar istri sama anak gue ke tempat mertua. Jadi gue pikir masih cukup lah isinya pas hari ini pas berangkat gitu. Oke guys, sudah selesai isi bensin, kita lanjut lagi. Tadi gue lagi ngomongin apa ya? Oh, dunia perkantoran ya. Ya gitulah, lo harus membuat mindset lo tuh, lo ke kantor itu bukan mau kerja gitu. Walaupun itu emang sebuah kewajiban, tapi dibikin supaya lo ke kantor senyaman mungkin. Lo membuat lingkungan kantor juga menjadi nyaman supaya nggak cuman lo doang yang pikirannya fresh, tapi teman-teman kantor juga pikirannya fresh. Dan saling bantu itu penting guys. Kayak kemarin lagi heboh di kantor gua, ada apa gitu, butuh postingan yang cepet buat minta approval. Nah temen gua tuh minta tolong gua, lu lagi kosong nggak? Dia nanya sama gua kan, gua bilang gua kosong gua, karena mock-up gua udah selesai semua. Dia minta tolong, bisa nggak lu ngerjain ini? Ya bisa-bisa aja, mau buat kapan gitu. Padahal dia planningnya mesti buat Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Tapi gue bilang ya udah, kalau briefnya udah ada semua, gue kejerin hari ini nih mau gue beresin. Supaya apa ya? Kita kan kerja itu tim. Jadi kalau satu kesusahan yang lain harus bantu gitu. Ntar sebaliknya juga kayak gitu. Kalau misalnya kita lagi butuh kan dia juga bakalin bantuin kita. Pokoknya hukum inilah saling bantu kalau di kantor tuh. Tapi nggak tahu nih sampai sekarang belum ketok palu. Kemarin gue tanya pas gue mau balik gimana, jadi apa enggak mau dikerjain. Dia bilang ntar dulu, belum ketok palu, karena kalau kita bikin postingan baru lagi itu bakal panjang perjalanan untuk approvalnya gitu. Udah nggak sempet lagi waktunya. Jadi ya gue tinggal nunggu kabar dari dia. Kalau dia bilang ya kerjain, ya gue kerjain, gue kejarin hari ini. Cuman kalau enggak ya udah gue ngerjain yang lain. Gue bantuin load kerjaan temen gue yang di Australia karena dia udah mulai keteteran.
Terus selain itu kalau buat lu pada yang misalnya masih SMA gitu, baru mau cari kuliah, atau yang baru lulus kuliah, atau yang lagi kuliah, misalnya lu merasa jurusan gua nih nggak sesuai passion gua nih gitu, atau gua takut ntar kalau di jurusan ini gua susah cari kerjanya. Kalau gua dulu mikirnya adalah kuliah itu untuk apa? Untuk sebagai cadangan. Jadi kayak tembok terakhir. Misalnya contohnya nih lu karena kan sekarang cari kerja lu nggak kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu lu cari kerja begitu ngelamar yang ditanya sama HRD, Mas lulusan mana gitu, jurusannya apa, yang dilihat itunya dulu, baru dari situ diseleksi. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang bener-bener lu ngelamar kerja, lu daftar kerja, itu yang dilihat adalah skill lu bisa ngapain aja. Mereka nggak terlalu mentingin, apalagi perusahaan startup ya, mereka nggak terlalu mentingin lu lulusan mana, lu jurusannya apa gitu. Mereka cuman yang penting ini bidang lu yang bakal lu jalanin, seberapa jauh lu nguasain bidang yang akan lu tempatin gitu. Jadi nggak peduli. Kayak misalnya contohnya gua itu jadi perjalanan kuliah gua nih ya, gua lulus SMA itu tahun 2007, gua masuk Trisakti Arsitek gitu. Gua masuk Trisakti Arsitek, gua terdaftar di Trisakti itu 3 tahun, tapi gua kuliah cuman setengah semester. Jadi gua kuliah cuman sampai ujian tengah semester pertama, habis itu sisanya gue cabut, gue kuliah di warnet gitu. Dari situ akhirnya ke gap, gue tuh ternyata cabut, diurus lah supaya gue bisa lanjut lagi di Trisakti. Tapi gue ngerasa kayak gimana ya, kayak lu ya salah gue juga sih. Jadi lu nih seangkatan nih sama temen lu, terus pas lu masuk lagi temen lu udah pada mau lulus, lu bareng sama maba gitu. Itu kan perasaannya kayak gimana gitu ya. Akhirnya gue putusin buat ya udah gue pindah aja deh. Kebetulan temen gue ada nawarin, lu pindah aja di kampus gue. Kampus apaan? Dia ngasih tahu tuh di daerah Radio Dalam ada kampus periklanan. Gue sampai nanya, itu kampus? Gue kira itu kantor loh gitu. Karena gue tiap lewat itu yang gue lihat ya orang-orang berkemeja, cowok cewek duduk-duduk di depan situ. Dan ternyata emang di kampus itu tuh lebih diperuntukkan buat orang yang misalnya contohnya lu kuliah D3 habis itu lu ngelanjutin S1 gitu, atau yang lulus SMA belum ada duit mau kerja dulu sambil nyari duit buat kuliah gitu. Jadi kuliahnya tuh lebih padat jadwalnya di hari Sabtu gitu, karena kan orang kerja pada libur hari Sabtu. Nah mereka padetin di hari Sabtu supaya bisa lanjut kuliah. Nah gua di situ kuliah beres 4 tahun beres. Jurusannya periklanan, jadi komunikasi periklanan. Sekarang gua kerja nggak ada hubungannya. Walaupun kalau orang bilang, lah kan ada hubungannya. Iya ada. Gua graphic design gitu. Emang ada hubungannya sama komunikasi periklanan. Tapi di kampus gue itu sama sekali tidak diajarkan tentang apa yang namanya graphic design. Gimana cara pakai Photoshop, gimana cara ngedit di Premiere gitu. Jadi benar-benar cuman komunikasi gitu yang diajarin di situ. Bahkan lucunya adalah gua pernah dapat tugas buat tugas akhir mata kuliah apa gitu, gue lupa. Itu tugasnya adalah bikin video. Jadi bikin video tentang diri gue sendiri lah gitu kan. Sekarang logikanya adalah kalau lu dapat tugas bikin video, otomatis harusnya lu diajarkan dong cara ngedit video. Ya minimal dasar-dasar ngedit video lah, kayak jahit menjahit, cut to cut, masukin lagu, fade in fade out ya kan, transisi gitu-gitu. Tapi di sini nggak diajarkan, dan ya lu harus bisa, karena beberapa temen gue ada yang nggak bisa ngedit, mau nggak mau dia bayar orang buat ngedit gitu. Jadi kalau menurut gue kuliah itu adalah buat tembok terakhir. Kalau misalnya contohnya nih busuk-busuknya lu udah lulus gitu, jadi misal lu kuliah di bidang jurusan A, tapi lu hobinya di bidang B gitu yang nggak ada hubungannya gitu. Nah otomatis pasti lu akan cari kerjanya adalah di bidang yang passion lu kan, yang lu lebih mendalami gitu, bukan di bidang akademisnya, di bidang prakteknya, karena lu kerja praktek nggak cuma teori. Nah jelek-jeleknya lu di situ nggak misalnya lu kerja terus naudzubillah min dzalik kena pemutusan hubungan kerja, terus lu cari kerja susah. Nah
ijazah kuliah lu itu adalah tembok terakhir supaya apa, lu buat cari kerja di tempat lain gitu. Karena kayak misalnya ada beberapa temen gua yang lulusan SMA terus tahu gua kerja di mana, dia nanya di tempat gua ada lowongan nggak. Gua langsung balikin aja ya, lu coba lihat aja di LinkedIn. Gua juga nggak tahu kapan ada buka lowongan, kapan ada lowongan tutup gitu kan. Coba buka di LinkedIn, lihat sendiri di situ gitu. Terus dia langsung bilang, wah tapi gue lulusannya cuma SMA. Nah disitulah baru gue bilang, dulu zamannya orang pada kuliah lu kemana, gue gituin kan. Ya walaupun gue juga cabut-cabutan kuliah. Gue kuliah tuh berarti total dari 2007 sampai gue lulus 2000 berapa ya, 8 tahun gua kuliah. Ya benar sih, 3 tahun Trisakti, 4 tahun di kampus yang periklanan. Tapi yang penting setidaknya habis itu gue punya ijazah walaupun cuma S1 gitu. Cuman kan untuk kebetulan untuk bidang kayak pekerjaan gua nih yang graphic design itu ya rata-rata emang S1 sih. Jarang banget ada yang orang ngambil kuliah desain yang sampai S2 tuh jarang banget. Beda sama kayak lu ekonomi gitu. Ekonomi lu kalau cuma S1 ya ntar kerjanya nggak jadi apa-apa, cuma jadi bawahan doang, nggak bakal susah lah mau naik jabatan gitu. Ekonomi terus kayak misalnya hukum gitu. Tapi kalau jurusan gua periklanan, bukan komunikasinya, gua graphic design, lebih ke graphic design. Lu rata-rata orang tuh cuma S1, S2 nya itu biasanya beda jurusan sama S1 ya. Jadi S1 graphic design, S2 nya tentang manajemen apa gitu, manajemen atau marketing gitu, tapi tetap masuk. Jadi ilmu di S1 lu tuh dipakai di S2 lu gitu. Waduh, kosong nggak ya? Wah kosong. Bisa buka gas tipis-tipis dulu nih. Set. Ya tapi nggak ada lawan ini mah. Gila, baju gua lepek banget ini, parah. Ngapa ya? Berasa banget ini di dalam jaket. Oh, ini jaketnya nggak nembus angin soalnya, jadi lepek banget. Dan tadi gue di rumah juga udah pakai jadi bukan jaket, ini sweater. Gue udah pakai sweater. Terus gue panik pas gue ngeluarin GoPro, gue pasang baterai, gue hidupin, loh kok nggak ada memory card, dia nggak baca memory card. Gue lihat bener kok nggak ada ya. Gue inget-inget ya, kemarin gue memory card di mana ya, apa ada yang ngisengin gue gitu. Ternyata nyelip di laptop. Jadi kemarin gue habis ngopi data, memory card gue taruh di atas laptop gitu. Gue lupa masukin ke dalam GoPro nya lagi. Gue udah panik. Otomatis soalnya kan kalau panik kan keringetan ya. Gue bilang, aduh apes amat ini, memory card baru satu-satunya masa hilang. Kan kalau jatuh keinjek-injek kan nggak lucu, udah pasti hilang kan. Alhamdulillahnya sih masih keselip di laptop, jadi masih rezeki lah. Gitu guys. Oke. Kayaknya sampai di sini dulu ya video gua kali ini. Jangan lupa di subscribe channel gua. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar atau mau ngata-ngatain gua tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga nih share ke teman-temannya supaya makin banyak lagi yang nonton video gua, yang subscribe channel gua guys. Tombol like juga jangan lupa dipencet gitu. Karena semakin banyak like, semakin banyak yang subscribe, gua akan semakin semangat bikin konten. Jadi channel gua semakin berkembang, gua semakin semangat lagi sharing-sharing pengalamannya, sharing-sharing ilmunya sama lu semua gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Dadah. Gas dulu.